Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah pagi hari ini. Pada saat ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Samlora dengan tema Tuhan dan penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah Pentakosta pagi hari ini yang ke-6. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyambut nama Tuhan hadir di tengah-tengah kita persekutuan ini. Mari kita memuji Dia dengan nyanyian SPL nomor 162. Saat pagi hari datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Nats pembimbing kita diambil dari Roma 8 ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Untuk merespon introduksi kita kembali memuji Tuhan dari SPL nomor 82, Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu.
berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Terambil dari Amsal 14 ayat 21. Orang yang menderita adalah orang yang mengalami kesesakan dan penganiayaan yang seharusnya ditolong. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita. Akan tetapi seringkali abai untuk melakukan kehendak Tuhan tersebut. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36 sampai 37 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Saudara-saudaraku, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati, kita mengaku atas segala dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri dan abai untuk memberi pertolongan kepada orang yang menderita. Engkau mengetahui seringkali kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Pengasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami dalam nama-Mu yang berkasih. Tolonglah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan jemaat-Mu. Amin. Untuk mengaminkan hukum kasih, kita memuji Tuhan dari SPL nomor 176 sepanjang jalan kehidupan ini. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia takkan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku angkat bila ku jatuh. Dia selalu berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasihnya
berkah mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berakhir. Bapak Ibu, Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita secara demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita aminkan iman rasuli kita dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 408 di Jalan Budi Iring. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari jadas di depanku datang air yang sedap. Dari jadas di depanku datang air yang sedap. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sekarang diberi kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah berfirman dalam surat Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil diadakan persembahan, kita kembali memuji Tuhan dari NKB nomor 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan, serta terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Hadapkanlah hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari SPL nomor 49, Bimbinglah aku ya Tuhan. Sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopang
Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita semua dimampukan untuk dapat mengerti, memahami dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat merindukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti serta melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama sudah membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia atau anugerah Allah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kasih karunia atau anugerah Allah? Kasih karunia atau anugerah Allah adalah kebaikan yang kita terima dari Tuhan, bukan karena kita orang baik, bukan juga karena kita layak, bukan juga karena ada upaya, ada usaha kita atau ada andil kita, tetapi benar-benar ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberi dengan cuma-cuma, walaupun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Sebab sebagai orang berdosa, kita ini harusnya, layaknya kita ini harus dihukum, dibuang ke neraka. Tetapi karena ada kasih karunia Allah, makanya Tuhan bertindak lain. Itu sebabnya Dia memberikan anaknya yang dikasihi. Dia datang ke dalam dunia ini, hidup kudus, menderita, mati di kayu salib untuk memikul dosa yang seharusnya kita yang pikul. Tetapi semuanya ditimpakan kepada Kristus, supaya lewat itulah yang membuat kita semuanya bisa masuk surga dan tidak dibuang ke neraka. Dan Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 17, kalau kita membaca ayat itu di sana dikatakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini itu membawa yang namanya kasih karunia dan kebenaran. Dan kebenaran itu memang adalah Kristus itu sendiri, karena Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus katakan di sana, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, dan kalau kita melihat ya Alkitab,
kita akan belajar untuk melihat bahwa ada 3 jenis anugerah. Ada anugerah yang umum yang disebut dengan common grace, yaitu kebaikan yang diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Misalnya sinar matahari, udara yang kita hirup, semuanya adalah anugerah Tuhan. Sayangnya kerap kali orang menerimanya begitu saja, kurang menghargai. Saking begitu biasanya, baru merasa berarti, baru merasa berharga kalau sudah tidak ada. Kalau sudah ada dalam kesulitan, baru dia menyadari semuanya itu begitu berharga. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita mau lihat diri kita ini, sebenarnya kalau kita mau hitung, ya, kalau Tuhan mau hitung-hitungan dengan kita untuk mau bernafas saja, manusia itu membutuhkan yang namanya oksigen dan nitrogen. Dan ada orang yang coba menghitung berapa sih biaya untuk membeli, karena ada yang menghitung bahwa manusia itu membutuhkan 11.400 liter nitrogen itu per hari. Jadi kalau kita kalkulasi udara atau nitrogen yang kita butuhkan itu ada yang menghitung 180 juta per hari. Jadi kalau kita hitung per bulan itu 5,3 miliar. Dengan kata lain, sebenarnya kita memang terus terang aja, kita harusnya bersyukur karena Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Dan yang kedua, ada anugerah yang disebut anugerah khusus, special grace. Nah, anugerah ini bisa berupa talenta-talenta khusus, misalnya bernyanyi, bermain musik. Bisa juga berupa kesempatan-kesempatan yang spesial. Kesempatan-kesempatan ini bisa melalui tempat kelahiran dan tahun kelahiran. Saya kasih satu contoh, misalkan Lionel Messi, pemain bola yang sangat terkenal dari Argentina. Kalau andai kata, ya, dia lahirnya di Bangladesh, di Afghanistan, maka saya percaya dia tidak akan sehebat seperti sekarang ini. Dia tidak akan terkenal seperti sekarang ini. Begitu juga dengan Bill Gates, orang paling kaya di dunia ini. Andai kata dia lahir bukan tahun 1955, dia lahir tahun 2000, saya yakin tidak mungkin dia bisa sukses seperti sekarang. Dan oleh sebab itu, melihat peristiwa ini itu mengajar setiap kita supaya kita tidak sombong, kita tidak angkuh, karena semata-mata itu bukan hasil kerja kita, tetapi ada peran Tuhan, ada karya Tuhan yang bekerja di dalamnya. Jadi ini mengajar kita semuanya, kalau kita sukses, ingat baik-baik, itu karena ada Tuhan yang berkarya di dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan special grace. Dan yang ketiga yaitu anugerah terselubung, disguise grace. Jadi kalau kita melihat yang bagian ini kebaikan yang muncul dari keburukan. Sebagai contoh yang paling jelas dalam sejarah adalah Fanny Crosby yang mengalami kebutaan akibat karena kelalaian atau ketidakadilan seorang dokter yang mengoperasinya, sehingga membawa dia mengalami kebutaan sejak dari kecil, sejak dia berusia hanya beberapa minggu. Tetapi justru karena itulah dia membuat karyanya dengan lagu-lagu abadi,
dan sampai sekarang masih dinyanyikan. Dia menulis kurang lebih 8.000 lagu-lagu himne yang sampai sekarang masih banyak dinyanyikan orang. Fanny Crosby mengatakan, saya harus hidup dalam kegelapan fisik sehingga saya bisa lebih siap menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan sekaligus mendorong orang untuk sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan dia bilang begini, andai kata saya ditawari mata untuk melihat, katanya, saya akan menolak. Justru saya melihat di balik semua ini, saya justru melihat kasih Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya banyak sekali lagu-lagu yang punya arti yang luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara bisa dengar lagu-lagu itu. Misalkan, ku perlukan juru selamat. Itu bagian lagu-lagu dia. Lagu yang berikutnya, ku berbahagia. Bayangin aja, dia menyanyikan pujian ku berbahagia, padahal kondisi hidupnya dalam kebutaan, tapi dia bisa berbahagia. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu belajar untuk melihat peristiwa ini, bahwa sebenarnya di balik kesulitan, di balik kesusahan, di balik penderitaan, kalau saudara belajar melihat Alkitab, ternyata ada kasih Tuhan yang benar-benar nyata ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai ayat 40, ada sebuah kisah, ada cerita yang sangat menarik tentang pelayanan Filipus yang pergi ke Yerusalem untuk mengabarkan Injil di kota-kota di sekitarnya. Diawali dengan melayani seorang sida-sida, seorang pejabat penting yang sangat berpengaruh. Dia adalah kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, sehingga sida-sida ini bertobat lalu memberi diri dibaptis. Nah, sampai di sini mungkin kalau kita hanya melihat, mungkin tidak ada yang menarik. Ini mungkin kita anggap ya biasa saja, sesuatu yang normal saja. Tapi kalau kita membaca Kisah Rasul 8 di ayat yang pertama, ayat 1b, ternyata kalau kita membaca di sana, kita akan menemukan adanya pengajaran yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem, sehingga apa yang terjadi dengan penganiayaan itu yang membuat orang-orang Kristen tersebar karena ada tekanan, ada aniaya, sampai mereka terpencar ke daerah-daerah terpencil yang mereka tidak pernah duga, yang tidak pernah mereka pikirkan. Tetapi justru dengan peristiwa itulah, kalau saudara membaca Kisah Rasul 8 secara menyeluruh, saudara akan melihat ternyata di sana ada pertobatan sida-sida. Ada orang yang membuka hidupnya untuk Tuhan. Ada orang yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini saya harus kasih tahu, ini bisa juga terjadi dalam hidup kita. Secara general, situasi dunia sekarang ini sangat sulit akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi, ada krisis politik, ada krisis sosial,
ada begitu banyak PHK, ada orang yang mengalami kehidupan rumah tangga yang menjadi masalah berat karena masalah PHK. Ada usaha-usaha yang mandek. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, dalam situasi demikian, yang penting saya harus sampaikan kepada jemaat bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Jangan putus asa seolah-olah musibah atau sesuatu yang terjadi yang sedang menerpa bangsa kita atau dunia ini, sepertinya kita anggap itu sebagai kiamat bagi kita. Tidak, saudaraku. Ingat, Tuhan bisa memakai semua yang buruk, semua yang kelihatannya gelap ini. Tuhan bisa menggunakan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lewat peristiwa pandemi ini, COVID-19 ini, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata saya juga mendengar begitu banyak kesaksian. Ada pemulihan keluarga demi keluarga. Ada suami yang sering kali tidak pulang, yang terus terang aja membuat susah kehidupan keluarga. Justru dengan kondisi ini ternyata membawa perubahan, dan itulah yang membawa kebahagiaan terjadi di dalam keluarga-keluarga. Jadi saya mau sampaikan buat kita bahwa di balik semua yang terjadi ini, banyak kali memang kita tidak mengerti. Ternyata ada rencana Tuhan. Jadi ingat baik-baik saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Situasi apapun yang sedang terjadi bagi kita, jangan menganggap seolah-olah ini menjadi musibah, menjadi malapetaka bagi kita. Dan untuk mengatasi semua ini, saudara perhatikan, ingat ya baik-baik, Tuhan bisa menggunakan masalah-masalah ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya yang perlu kita lakukan di dalam kita menjalani hidup yang penuh dengan masalah ini, yang pertama, buang semua pikiran yang buruk yang ada dalam hidup kita. Karena pikiran yang buruk akan membentuk perasaan kita jadi kacau, jadi nggak keluar-keluar. Dan ini bisa memberi dampak, membawa akibat tindakan kita juga jadi salah. Ini bisa juga akan menambah masalah yang baru dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu berpegang pada firman Tuhan. Dan kalau saudara membaca apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, di sana ketika Paulus menulis bagian ini, dia ada di dalam penjara, ada dalam kesusahan, ada dalam penderitaan, tetapi dia berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, dia katakan, semua yang baik, semua yang kudus, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang mendatangkan kebaikan bagi kita, kata kita, pikirkanlah semua itu. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pegang firman Tuhan. Hanya firman Tuhan sajalah yang bisa membawa kita mengalami terobosan yang indah dalam hidup kita. Kita akan menemukan sesuatu yang berbeda dengan dunia ini. Dan yang kedua, supaya kita bisa mengatasi semua yang terjadi di sekitar kita, yang kedua,
memfokuskan diri pada tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, bukan juga menunggu ajal menjemput kita. Tidak, saudaraku. Ada tujuan Tuhan. Setelah Tuhan selamatkan kita, saudara bisa membaca dalam Efesus 2. Jadi saudara perhatikan apa kata Paulus di sana. Dia katakan kita ini adalah, firman Tuhan katakan apa dalam Filipi 2 ayat 10? Kita ini, kata Paulus, adalah gambar Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan baik-baik, saya ulang lagi, kita lihat Efesus 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan, ada tujuan. Makanya fokus kita jangan hanya terpaku melihat virus corona saja. Jangan terpaku hanya melihat kesulitan, kesusahan. Saya tahu dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang membuat kita sulit. Kita mau kemana-mana harus pakai masker, harus cuci tangan, jaga jarak. Lalu begitu banyak hal-hal yang menyulitkan kita. Kita tidak bisa bebas lagi untuk pergi kemana-mana. Itu benar-benar membuat kita sepertinya tidak tahu lagi mau buat apa. Tapi ingat bahwa terlepas dari semuanya itu, fokus kita ingat baik-baik, ada tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Tetap kita harus melakukan pekerjaan yang baik, bukan menurut apa yang kita mau, tapi menurut apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau, saudara perhatikan, tetap fokusnya kepada jiwa-jiwa yang akan terhilang, jiwa-jiwa yang akan binasa. Mereka belum menemukan jawaban dalam kehidupan mereka. Dan oleh sebab itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kondisi yang sulit ini seharusnya tidak membuat kita berhenti untuk tidak memberitakan Injil. Karena Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Ada kondisi yang sulit atau tidak, ada wabah atau tidak, tidak, Injil harus tetap diberitakan. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam rencana Allah untuk melihat jiwa-jiwa yang akan terhilang. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin membawa kembali kepada kita supaya kita kembali memfokuskan diri pada tujuan Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, dengan baik-baik untuk melakukan pekerjaan yang baik, bukan menurut apa yang kita mau, tapi menurut apa maunya Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, makanya ketika Yesus pertama kali berkhotbah di bukit, dia katakan di sana apa? Hendaklah terang bercahaya supaya orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Karena Yesus bilang, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Untuk membawa berita ini, saudara, tidak ada cara lain. Itu sebabnya saudara harus tetap mau tidak mau, saudara harus mencitrakan
semua kasih dan kebaikan Tuhan, supaya lewat apa yang kita buat banyak orang ditolong, banyak orang dilawan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit yang terjadi di tengah-tengah dunia ini yang sedang menerpa kehidupan kita juga di bangsa kita ini. Yang ketiga, kita harus menghadapinya dengan iman. Mengapa iman? Karena iman mampu dapat melihat di balik penderitaan ini, di balik kesusahan, di balik virus corona, COVID-19 ini. Saudara harus melihat ada tangan Tuhan yang tetap terulur, siap menolong kita, siap mengangkat kita, menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebab iman harus berperan, karena iman memang melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Makanya Alkitab bilang kita diselamatkan karena iman. Penting sekali, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Di dalam Alkitab banyak contoh kita bisa lihat di mana cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau saudara perhatikan di saat cerita itu di dalam Daniel 3, kalau saudara membaca di sana, di mana ketiga anak Tuhan mereka diperhadapkan dengan kondisi yang sangat sulit karena mereka dipaksa untuk menyembah kepada patung yang didirikan di Nebukadnezar, dan mereka tidak ada pilihan, hanya punya pilihan tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, atau menyembah kepada patung. Tapi ketiga anak Tuhan itu, mereka tidak takut akan ancaman, mereka tidak takut akan muka raja, karena raja dengan ancamannya mengatakan kalau mereka tidak menyembah, mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Dan bayangkan saja, dapur api itu dipanaskan 7 kali melebihi dari panas yang biasa ini. Lalu kalau kita membandingkan dengan COVID-19 ini, sebenarnya lebih berbahaya yang mana? Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata kalau saudara membaca di sana, ketiga anak Tuhan ini tetap tidak mau menyembah kepada patung itu, dan mereka dibuang. Tetapi Alkitab menulis bahwa mereka tidak binasa, mereka tidak mengalami namanya kematian. Dari cerita ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu tahu caranya bagaimana mau menolong kita, bagaimana mau menyelamatkan kita. Tidak memang terpikirkan oleh kita, tidak terbayangkan oleh kita, tetapi iman kembali lagi dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dan kalau kita membaca juga cerita Musa, saudara juga akan melihat bahwa Musa pun juga mengalami kondisi yang sama ketika membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Kalau saudara baca cerita itu, saudara akan lihat di mana ada kondisi yang sulit, karena ketika mereka bawa, ternyata mereka menemukan ada laut Teberong yang mereka tidak bisa seberang. Lalu ada tentara Firaun yang siap untuk
menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Sampai umat Tuhan itu berteriak-teriak kepada Musa, apakah tidak ada kuburan sampai engkau datang membawa kami ke tempat ini? Tetapi itu sebabnya ketika Musa berteriak kepada Tuhan, ternyata Tuhan melakukan seperti apa yang tidak pernah terpikirkan. Itu sebabnya dengan tongkat ia dapat membelah laut itu, sehingga mereka dapat berjalan di tanah yang kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam. Dari cerita ini akhirnya saya dapat tarik kesimpulan bahwa iman itu menyelesaikan segala kesulitan. Musa tidak punya apa-apa, dia hanya punya tongkat. Apa mau diperlukan dengan tongkat itu? Tetapi di tangan orang yang benar, di tangan orang yang percaya, ternyata ada kuasa Tuhan yang bisa dinyatakan. Dan inilah kebenaran Tuhan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita jangan hanya terpaku kepada masalah itu, tetapi baiklah kita memfokuskan diri kita untuk tetap melihat panggilan Tuhan, memfokuskan diri kita supaya kita sama-sama terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah dunia ini, karena setiap orang harus tahu siapa Yesus. Mereka harus tahu, kalau tidak mereka semua akan terhilang, mereka semua akan binasa. Oleh sebab itu, mari kita tetap masuk dalam rencana Tuhan, tidak hanya melihat masalah, tapi masuk dalam rencana Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa yang bakal terhilang ini. Dan kita terpanggil untuk memberitakan kabar keselamatan ini, supaya mereka membuka hidupnya bagi Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya terakhir ingin membacakan satu ayat buat kita di dalam Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat 35. Saudara dengar ayat ini bilang apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya virus corona COVID-19 atau pedang? Tidak ada yang bisa membahayakan kita. Kalau Tuhan sudah korbankan dirinya, mati untuk kita, untuk selamatkan kita, apalah artinya masalah kita? Nah, itu sebabnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pegang saja firman Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin pada posisi untuk membiarkan kita. Ingat, Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang terus menyertai kita, bukan hanya hari ini, tapi sampai kesudahan Allah. Tuhan berkati kita. Amin. Berdoa. Baik, kita berdoa setelah kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Bukakan kami pengertian demi pengertian, supaya kebenaran yang sudah kami dengar benar-benar menjadi kebenaran yang hidup, yang menolong setiap kami. Dan kebenaran ini juga yang menjadi kekuatan kami, menjadi pengharapan kami dalam menjalani hidup ini
untuk sama-sama meyakini bahwa di tengah-tengah masalah apapun yang sedang terjadi, entah itu masalah corona, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau sangat mengasihi setiap kami. Bahkan terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan melalui Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, memikul beban dosa yang seharusnya kami pikul, dan hukuman ini yang seharusnya dijatuhkan bagi kami, tetapi dalam cinta, dalam kasih Tuhan, ternyata Engkau ganti kami, supaya lewat peristiwa itulah Ia membawa kami akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Kami tidak binasa, tapi membawa kami semuanya memiliki kepastian bahwa kami akan masuk surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan mari Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hadir, yang ambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, tidak terkecuali siapapun, semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah di dalam mereka menjalani hidup ini, mereka tetap berpegang pada firman Tuhan, memfokuskan diri pada tujuan dan panggilan Tuhan, dan menghadapi semua persoalan hidup yang terjadi ini dengan menggunakan iman yang ada dalam hidup mereka. Dan itulah jaminan untuk membawa mereka menjadi pemenang dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan ucapan syukur ini hanya kepadamu Tuhan. Ini syukur dan doa kami Tuhan dengar. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari SPR nomor 39, bersyukur selalu. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Dan ku kan minum air-Mu bagai salib-Mu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami sama-sama dapat beribadah dengan penuh ucapan syukur, melihat hal-hal yang baik yang Tuhan terus anugerahkan bagi setiap kami. Itu sebabnya tolong kami juga Tuhan, supaya di dalam kami menjalani hidup yang sedang berjalan ini, biarlah kami tetap memberikan hidup kami ini seutuhnya hanya kepada Engkau, karena hanya Engkau satu-satunya benteng kehidupan kami, penolong kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan bawa setiap kami Tuhan, supaya di dalam kami menjalani hidup ini, jangan biarkan kami untuk melakukan hal-hal yang tak berarti lagi. Jangan biarkan kami hidup percuma di tengah-tengah dunia ini. Bawa kami semuanya Tuhan, supaya waktu kesempatan yang Tuhan masih beri, yang terbaik, yang terindah, yang termanis, itu yang terus kami persembahkan buat Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami buat, biar semuanya itu menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi semua jemaat-Mu yang hadir di dalam pergumulan mereka, dalam persoalan mereka. Hamba tidak tahu persis, mungkin ada yang mengalami sakit, penyakit, ada yang mengalami kesulitan hidup karena akibat COVID-19 ini. Mereka telah mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga kehidupan mereka terganggu akibat masalah ini. Ada juga yang usahanya jadi hancur, mandek, karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan ada juga yang mengalami masalah-masalah sakit penyakit, entah itu masalah COVID-19. Tetapi satu hal yang kami tahu hari ini, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah apapun yang sedang terjadi yang menerpa kami, Engkau yang mengajarkan, Engkau yang mengingatkan kami, supaya kami datang kepadamu, membawa segala masalah pergumulan hidup kami, masalah rumah tangga kami, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah apa saja yang sedang kami kerjakan. Biarlah hari ini kami datang dan membawa semua itu kepadamu Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar, di dalam Engkau Tuhan ada jalan kemenangan, ada jalan kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada begitu hal yang luar biasa yang kami akan terima, yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, supaya tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan sedikit pun akan betapa hebatnya Engkau dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya situasi apapun yang sedang terjadi benar-benar tidak membawa iman kami drop, tidak membawa iman kami jatuh, tetapi justru membawa kami semakin hari semakin melekat, semakin berpaut hanya kepada Engkau. Dan oleh sebab itu, mari Tuhan tolong jemaat-Mu, dan biarlah melalui kehidupan mereka hari ini, biarlah mereka tetap berpegang pada janji Tuhan. Dan kami percaya janji yang
dan pasti. Itu sebab bawa kami Tuhan, supaya kami tetap berpegang pada janji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami ada dalam penderitaan, dalam kesusahan yang berkepanjangan. Kami sangat meyakini Tuhan bahwa tangan Tuhan terus terulur menolong setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan hamba juga mau berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini yang memiliki rancangan-rancangan yang indah, impian-impian dalam rumah tangga mereka, Tuhan tetap menolong dan membuka jalan, membawa kehidupan mereka untuk semakin hari semakin naik dan terus ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Mari Tuhan di dalam mengatasi COVID-19 ini, biarlah Presiden kami Tuhan memberikan hikmat akal budi, supaya setiap kebijakan yang diambil biarlah itu datang daripada Tuhan, yang tentu memberi dampak yang baik bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi kami yang ada di dalamnya, supaya sungguh-sungguh Tuhan setiap kebijakan itu juga membawa kehidupan kami lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tetap jaga keamanan ekonomi yang sedang terpuruk. Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap memberkati bangsa kami ini. Tuhan tetap menjaga dari tangan-tangan orang-orang yang terus melakukan hal-hal yang jahat, yang terus menghancurkan. Tuhan tolong, biarlah Tuhan memampukan Menteri Keuangan benar-benar tetap menjaga keuangan negara, dapat mengelolanya dengan baik dan benar, sehingga pengeluaran-pengeluaran itu benar-benar pengeluaran-pengeluaran yang diberikan hanya untuk kesejahteraan negara dan bangsa yang benar-benar menikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tentunya kami juga tetap berdoa untuk tim medis yang tetap merawat para pasien akibat COVID-19 ini, tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan mereka tetap menangani secara baik, secara benar, secara profesional sebagai seorang dokter, untuk tetap memberikan perawatan-perawatan yang baik untuk membawa kepada kesembuhan. Tuhan tolong juga memberikan mereka hikmat, supaya biarlah ada obat-obat yang mereka juga temukan untuk membawa kepada proses penyembuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong biarlah mereka sungguh-sungguh dapat bergembira, bersukacita melihat semua pasien-pasien itu sembuh total, mengalami lawatan Tuhan. Tolong semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan tentunya kami juga berdoa untuk bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah. Tuhan tolong supaya bantuan-bantuan sosial itu boleh benar-benar dinikmati orang-orang yang benar dalam kesulitan, dalam kesusahan. Dan Tuhan tolong begitu banyak orang-orang yang memang mengalami kesusahan akibat COVID-19 ini. Dan biarlah bantuan sosial itu sampai kepada orang yang tepat, yang sedang membutuhkan. Karena begitu banyak orang-orang yang salah menggunakan posisi, yang menambah begitu banyak masalah di dalam penanganan ini. Tuhan tolong membawa mereka kepada kesadaran, membawa mereka kepada pertobatan, supaya biarlah mereka tetap mau akhirnya melakukan yang baik, sehingga bangsa dan negara kami akhirnya keluar dari masalah yang sedang terjadi ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan kami juga tetap berdoa tentunya untuk anak-anakmu yang saat ini sakit, yang mengalami penderitaan. Tuhan tetap tolong mereka.
Dan begitu juga dengan anak-anak kami yang saat sekarang tetap ada di rumah, belum bersekolah. Biar dengan liburan ini bukan membawa mereka bermain terus-menerus, tetapi biarlah mereka juga menyiapkan waktu mereka, orang tua juga terlibat untuk tetap mengajar anak-anak, untuk membawa anak-anak tetap mempunyai semangat untuk belajar lebih baik lagi. Tuhan tolong, biarlah lewat materi-materi pembelajaran yang dilakukan secara online, biarlah semuanya itu juga memberikan dampak positif buat anak-anak kami, supaya mereka juga boleh berhasil, mereka juga menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, dan mereka juga akhirnya dapat menyelesaikan semua apa yang sedang terjadi ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan tentunya masih banyak hal lagi yang kami ingin doakan, tapi Engkau yang tahu persis tentang pergumulan dari setiap anak-anak-Mu, dari setiap jemaat yang hadir. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang datang kepada masing-masing pribadi. Engkaulah yang benar-benar memberkati kehidupan mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan, supaya biarlah sukacita, berkat yang melimpah yang datang daripada Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini syukur dan doa kami, Tuhan, dengan terpujilah anugerah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, kita kembali memuji Tuhan dari NKB nomor 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Akhirnya jemaat Tuhan yang saya kasihi,
tetap berdiri teguh, jangan goyah, giatlah terus dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu jerih lelah apa saja yang saudara kerjakan bagi Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus dalam hidupku. Kalau cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus dalam hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus dalam hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus dalam hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus dalam hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
Dan sekarang jemaat Tuhan, kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.